wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Atira yang akan membahas tentang teori feminisme. Berikut penjelasannya. Feminisme merupakan kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Feminis sebagai jembatan untuk menuntut persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki. Teori feminisme ini merupakan teori supaya atas kritikan terhadap laki-laki untuk mentransformasikan tekanan struktural, dimulai dari pengalaman tekanan sebagai perempuan. Dalam perkembangan teori feminis, ciri-ciri umum selanjutnya adalah 1. Perempuan dan feminitas menjadi objek teori dari penelitian yang luas. 2. Perempuan dan feminitas yang telah sekian lama diabaikan dalam teori tradisional kini dikonversikan sebagai setara dengan penelitian seperti kajian sosial ekonomi. Yang ketiga, wacana patriarkal sendiri mendapat kritik yang tajam dan pada saat bersamaan sebagai tangga. 4. Perannya dan upaya-upaya untuk membuat kerangka kerja teori wacana feminis secara ontologis, epistemologi, dan juga politis. Yang kelima, teori feminis ingin melihat pendekatan wacana patriarkal melalui kaitannya dengan permasalahan perempuan dan juga permasalahan yang lebih luas atau publik. Selanjutnya, kita akan menganalisis novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Dalam novel Cantik Itu Luka, tokoh Dewi Ayu digambarkan sebagai sosok yang kasar tapi tegar. Sikap ini tercermin dari bagaimana dia bernegosiasi kepada para penjajah dalam mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, hal itu tidak terhenti sampai akhir masa kolonial, ia justru hidup sampai akhir hayatnya. Selain Dewi Ayu, masih banyak tokoh perempuan yang mengalami kekerasan seksual, salah satunya Olah, teman seperjuangan pada masa penangahan di Kalimantan oleh tentara Jepang. Namun, cerita Olah tidak serumit alur kehidupan Dewi Ayu. Berharaplah tentara kita dapat menangkap orang-orang Jepang, kata Dewi Ayu, kita akan ditukar sebagai beras dan gula. Menurut antropolog feminis seperti Gayle Rubin, subordinasi perempuan dibandingkan laki-laki berawal dari masyarakat terdahulu yang menggunakan perempuan sebagai alat pertukaran. Ungkapan tersebut menggambarkan ketegaran Dewi Ayu terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penjajah Jepang. Namun hal itu tidaklah gratis. Pada kenyataannya, mereka hanya dijadikan alat untuk kegiatan politik, baik oleh kaum pribumi maupun non-pribumi. Kekerasan yang dialami oleh Dewi Ayu tidak hanya dalam bentuk fisik, ia juga mengalami konflik batin. Kekalahan Belanda atas Jepang tidak hanya menyebabkan luka fisik tapi mental. Hal ini membuat Dewi Ayu menyerah begitu saja pada keadaan. Ketika keluarganya berupaya menyelamatkan diri dari tentara Jepang, ia justru tetap bertahan. Dewi Ayu yang tiba-tiba, aku tak akan pergi, jangan tolol nak, kata Hanake, Jepang tak akan melewatkanmu. Dari sinilah kemalangan Dewi Ayu semakin kompleks, keluarganya tenggelam di bom tentara Jepang dan ia bergabung. Selama beberapa hari, tentara Jepang datang membawa semua perempuan dari anak-anak sampai perempuan tua. Mereka dipenjara dan beberapa orang meninggal karena kelaparan. Penggambaran tokoh perempuan sangat jelas menyedihkan dalam novel Cantik Itu Luka. Ketika Ola meminta obat untuk kesembuhan ibunya, ia justru meminta melakukan hubungan seks kepada penebusan obat. Komandan itu mau memberiku obat jika aku tidur dengannya. Perempuan di sini digambarkan makhluk yang lemah. Mereka ditindas dan dimanfaatkan sekedar pemuasaan termasuk saja. Perempuan terkadang memiliki sosok yang indah namun juga menyedihkan. Pria terlihat cerdas dan berkuasa, sebagaimana Richard dan Smart mengemukakan bahwa feminitas memiliki hubungan yang rapuh, bahkan rapuh dengan bahasa, rasionalitas, dan kekuasaannya. Kemarahannya menguap demi memperoleh anugerah luar biasa di sore hari yang membosankan. Gadis ini sangat cantik, mungkin masih perawan, memberikan hubungnya untuk seorang lelaki tua hanya untuk obat demam dan dokter. Ia tersenyum, begitu licik dan bingis, merasa dirinya sebagai lelaki tua yang sangat beruntung. Teks tersebut menggambarkan bagaimana diskursif seksual laki-laki terbangun ketika melihat perempuan yang cantik. Perempuan dipaksa tunduk atas kekuasaannya, memandang identitas sosial hasrat dengan hasrat, fantasi, emosi, simbol, konflik, dan ambivalensi. Lihatlah bagaimana kemalangan dialami oleh tokoh perempuan dalam novel Cantik Itu Luka. Dalam teorinya sendiri, feminisnya seringkali dikaitkan dengan seksualitas dan gender. Dalam novel ini, seks sangatlah kental terasa. Hal ini wajar jika terjadi, mengingat negara Indonesia saat ini belum merdeka. Penjajahan terhadap perempuan terasa ganda, bahkan secara umum, teks atau novel ini menceritakan keseluruhan tentang perempuan.
Sesuatu yang indah dalam artian cantik justru menjadi hal yang menakutkan. Paradoks cantik itu luka yang melukiskan perempuan cantik akan selalu menjadi korban adalah sesuatu yang benar. Perjuangan yang dilakukan oleh Dewi Ayu memang tidak tergambar secara langsung. Tak adanya pemberontakan atau penyelamatan diri dari kolonial, Dewi Ayu terkesan menyerahkan diri. Lihatlah ungkapan yang sebenarnya menunjukkan bahwa dia ingin berjuang untuk tetap bertahan, yang menjadikannya keturunan terakhir bertahan di negara ini. Bagaimana seorang Stamler harus tetap di sini. Di sini, Dewi Ayu bertahan untuk tetap berada di tanah air meskipun sebenarnya ia bukan berturunan asli pribumi. Lebih dari itu, ia memakan beberapa emasnya sebagai harta karun di masa depan. Tetapi sayang, kecantikannya justru mengantarkan diri menjadi perawat tentara Jepang. Dapat disimpulkan bahwa dari ungkapan di atas telah mendukung dua fokus dalam penelitian ini, yakni feminisme, ungkapan yang bernuansa stereotipe, atau pemaksaan dan perjuangan hak perempuan pada masa penjajahan. Pada teks ini terdapat pelabelan negatif atas diri perempuan, bagaimana Dewi Ayu akhirnya menjual tubuhnya sendiri dalam bertahan hidup. Terkesan minus, memang hal itu tidak dilakukan. Pemaksaan sendiri yang awalnya menyakitkan, mengubah menjadi profesi yang ia geluti sampai akhir hayatnya. Kekerasan yang dialami pada masa kolonial membawa menjadi liar dan aneh. Kehadiran Maman Gandeng sedikit merubah kedudukannya tetapi tidak merubah citra sebagai prajurit. Di sini, ia sedikit dihormati dan tidak lagi bersepuluh setiap malam dengan lelaki yang berbeda. Gambaran tersebut menandakan bahwa pelabelan pelacur pada Dewi Ayu tak menghilangkan jiwa perempuan yang sebenarnya, yang membutuhkan kehalusan, manja, rasa kasih sayang, dan jiwa keibuan. Hal ini menunjukkan ketidakinginannya memiliki anak cantik, memiliki anak buruk rupa jauh lebih membuatnya bahagia karena menyelamatkannya dari nafsu berahi pria. Atas pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teks dalam novel ini menunjukkan sisi feminis perempuan dalam mengadopsi topeng-topeng kefeminiman untuk berfungsi sebagai objek hasrat seksual laki-laki.